Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Topos Mulya dan kali ini saya akan menjelaskan DFD dan DRD untuk mata kuliah APSI SI2. Baik, kita mulai dengan shapes entity. Entity yang pertama itu kita pasang sini dengan nama pasien. Kita edit seperti ini. Lalu kita buat proses review proses itu kita teks di sini. 1.0 proses yang pertama itu adalah menyerahkan data pasien. Kita konektor data pasien. Langsung masuk ke entity yang kedua, yaitu resepsionis, dan kita akan konektor kita konek ke sini. Lalu proses yang kedua kita copy paste saja. Kita ganti dua proses ke 2.0, menyerahkan data pasien, kita hapus ini, menginputkan data pasien. Konektor tetap dan data pasien. Ini juga data pasien. Setelah diinputkan, proses keduanya kita masuk ke data store yang pertama, database yang pertama, D1 dengan nama pasien. Lalu kita connect, inputkan data pasien. Lalu setelah itu kita masuk ke proses yang ketiga. Proses yang ketiga itu memberikan data pasien. 3.0, kita konektor data pasien. Masuk ke entity yang ketiga. Entity yang ketiga itu perawat. Kita konektor masih data pasien. Dari perawat masuk ke proses yang keempat. Data keempat, proses yang keempat itu menyerahkan data pasien. 3.0 kita ganti ke 4.0, konektor lagi. Lalu masuk ke entity yang keempat. Itu entity-nya dokter.
dokter ada proses yang kelima. Langsung connect saja. Ganti memeriksa dan mendiagnosa atau memberi resep ke pasien. Empat titiknya kita ubah di proses yang kelima ini. Itu langsung connect ke pasien karena pasien membutuhkan pertolongan dokter segera. Setelah sampai sini masuk ke tahap yang keenam. Proses yang kelima ini selain masuk ke pasien juga masuk ke perawat sama data dari dokter. Lalu ada dari perawat itu ada proses yang keenam di sini, rekap data diagnosa yang akan diperbarui di dalam database pasien. Jadi di dalam database pasien ada selain info data pasien lengkap, ada juga data diagnosa yang sudah ditangani dokter dan diserahkan menuju perawat. Kemudian perawat menginputkan, mengupdate data dari pasien. Selanjutnya setelah perawat sudah merekap data diagnosa ke dalam database pasien, selanjutnya pasien menyerahkan resep dokter kepada bagian obat, divisi dari bagian obat. Kita konektor, dan ini data resep dokter, ini juga data resep dokter. Lalu dari ini kita ganti ke tahap 7 ya, 7.0. Selanjutnya untuk tahap ke-8, bagian obat memberikan obat ke pasien. Jadi kita copy seperti ini, memberi obat ke pasien berdasarkan data resep dari dokter tersebut. Kita connect ke pasien. Obat, selanjutnya tahap ke-8, mulai ke tahap administrasi. Sebelum tahap administrasi, kita buat tahap yang ke-9. Tahap yang ke-9 itu hasil rekap data pasien yang telah disempurnakan oleh data diagnosa tadi, itu diserahkan kepada bagian administrasi, bagian keuangan. Konektor, sini, terus konektor lagi, data
setelah bagian keuangan, lalu masuk ke yang data store yang kedua, database yang kedua di sini, D2, sebagai nama administrasi, database administrasi namanya. Lalu dari bagian keuangan dikonek ke database ini untuk pembayaran pengobatan nantinya. Lalu dari administrasi masuk ke proses yang ke-10. Taruh di sini proses yang ke-10. 10.0. Proses yang ke-10 ini memberikan data administrasi kepada pelanggan. Karena pasien sudah jauh letaknya, kita buat tag proses. Proses pasien di sini. Kita connect sini, terus connect sini. Ini tetap data administrasi. Ini juga data administrasi. Lalu masuk ke proses yang ke-11, yaitu pasien membayar administrasi. Connect dari membayar sini, connect ke bagian keuangan. Bayar administrasi, ini bayaran. Nah, saya rasa untuk DFD kuis kali ini seperti ini, dan saya akan jelaskan dari step by step nanti di scan selanjutnya. Untuk IRD-nya, yang pertama ada dua entity, yang pertama pasien, yang kedua administrasi. Di dalam pasien itu ada ID pasien sebagai key utamanya, nama pasien, alamat, nomor HP, diagnosa, dan untuk administrasi ada no ADM sebagai key-nya dan ID pelanggan sebagai foreigner key-nya, tanggal administrasi, obat, tanggal bayar. Seperti inilah IRD dari database-nya. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada kesalahan dan kualitas yang sangat buruk. Jadi untuk tahap yang pertama itu adalah pasien. Lalu pasien untuk di proses yang pertama menyerahkan data pasien kepada resepsionis. Kemudian resepsionis menginputkan data pasien ke dalam database yang bernamakan database pasien di D1. Kemudian database pasien ini memberikan data pasiennya kepada perawat, lalu perawat menyerahkan data pasien tersebut kepada dokter. Lalu dokter memeriksa ataupun memberi resep kepada pasien, dan pada saat yang sama data tersebut diberikan juga kepada perawat dan merekap data diagnosanya, kemudian diupdate ke dalam database pasien. Selanjutnya, pasien sudah menerima diagnosa dan resep obat dari dokter, menyerahkan resep tersebut kepada bagian obat, kemudian bagian obat memberi obat tersebut kepada pasien. Lalu untuk administrasinya, bagian obat memberikan
data ke rekap data pasien yang telah direkap database. Lalu data rekapan tersebut diserahkan kepada bagian keuangan. Lalu bagian keuangan membuat menginputkan data administrasi ke database administrasi. Lalu database administrasi memberikan data administrasi kepada pasien berupa tagihan, lalu pasien membayar administrasi kepada bagian keuangan. Begitulah penjelasan DFD dari APSI ini, soal APSI ini. Selanjutnya akan saya jelaskan IRD-nya. Untuk IRD-nya, yang pertama ada dua entity, yang pertama pasien, yang kedua administrasi. Di dalam pasien itu ada ID pasien sebagai key utamanya, nama pasien, alamat, nomor HP, diagnosa, dan untuk administrasi ada no ADM sebagai key-nya dan ID pelanggan sebagai partner key-nya, tanggal administrasi, obat, tanggal bayar. Seperti inilah IRD dari database-nya. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada kesalahan dan kualitas yang